Nah, ini kita tuang ke dalam cetakannya. Pasta vanilanya setengah sendok teh. Tinggal kita bekukan. Di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini, dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Bahan puding lumut, 1 bungkus agar-agar bubuk, 1 sendok teh jeli bubuk, 300 ml air daun suji dari 80 lembar daun suji dan 8 lembar daun pandan di blender. 500 ml air, 200 ml santan kental dari 1 butir kelapa, setengah sendok teh garam, 175 gram gula pasir, 2 butir telur, bahan puding mentega, 1 bungkus agar-agar bubuk, 100 gram gula pasir, 550 ml susu cair, 4 buah kuning telur, 100 gram mentega, pasta vanila setengah sendok teh. Itu tadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat puding lumut mentega. Nah, kita langsung ke proses pembuatannya ya. Puding lumut yang sukses, tampilannya harus menyerupai karang di bagian dasarnya. Lebih bagus lagi kalau bagian bening dan bagian lumutnya itu tidak terpisah, jadi semuanya menyampur menjadi satu. Nah, yang mau tahu tonton videonya sampai selesai ya, karena ada trik-trik khususnya nih. Nah, ini yang kita lakukan adalah ini telurnya kita aduk dulu, lalu kita masukkan air daun sujinya. Nah, ini juga bisa jadi salah satu tips. Nah, kita harus menggunakan air daun suji yang di blender bersama pandan. Nah, daun sujinya ini untuk memberikan warna yang lebih hijau dan daun pandannya untuk memberikan aroma. Nah, kalau kita menggunakan hanya daun pandan saja, itu warna hijaunya masih kurang naik. Lalu kita masukkan ini jelly, masukkan ke gula pasir, agar-agar bubuk juga kita masukkan. Nah, ini kita campur bersama gula pasir, tujuannya supaya agar dan jelinya itu tidak menggumpal. Nah, ini diaduk. Dan juga ini garam. Dan kita menggunakan santan kental. Nah, ini lalu kita saring di atas panci. Nah, tujuan penyaringan ini supaya telur yang ada gumpalan-gumpalan ini bisa tersaring. Nah, lalu kita masukkan gula pasirnya. Nah, ini kita masak di atas api sedang sambil sesekali diaduk saja. Nah, ini juga bisa dijadikan tips juga, ngaduknya itu pakai sendok kayu. Kalau kita menggunakan whisk, lumut yang dihasilkan nantinya akan lebih halus atau tidak ada gumpalan seperti karang. Nah, ini ngaduknya sesekali aja. Untuk motif lumutnya itu tergantung selera Sase Lovers. Kalau menginginkan hasil lumut yang halus itu harus sering kali diaduk dan menggunakan whisk. Tapi kalau ingin menghasilkan lumut yang berbentuk gumpalan besar-besar itu cukup diaduk dengan sendok kayu dan sesekali aja mengaduknya. Dan di sini menggunakan air daun suji, bukan pewarna ya. Kalau kita menggunakan pewarna, nanti hasilnya bagian puding yang beningnya itu tidak berwarna bening tapi berwarna hijau. Ini sudah mendidih dan gumpalan-gumpalan lumutnya sudah terlihat. Nah, ini kita bisa matikan apinya. Setelah pudingnya matang, jangan langsung tuang ke dalam cetakan. Biarkan dulu di dalam panci sampai uap panasnya hilang, pudingnya agak dingin dan mengental, baru dituang ke dalam cetakan. Nah, cara ini untuk memberikan waktu menjadi gumpalan lumut yang cantik.
Ini pudingnya, uap panasnya sudah hilang, terus udah agak dingin. Nah, ini kita tuang ke dalam cetakannya. Nah, ini kita biarkan sampai beku. Nah, kalau pudingnya masih dalam keadaan panas, kita langsung tuang ke dalam cetakan. Nanti yang akan terjadi adalah lapisan lumutnya dia akan mengambang atau naik ke atas dan lapisan beningnya akan di bawah. Nah, untuk menghindari hal itu kita bisa biarkan dulu di dalam panci, uap panasnya dihilangkan dulu, terus biarkan pudingnya sampai agak dingin dan mengental, baru dituang ke dalam cetakannya. Sambil menunggu puding lemutnya beku, kita buat lapisan keduanya, yaitu puding menteganya. Nah, kita masak susunya. Nah, ini kita pakai agar-agar yang plain. Nah, ini dicampur dengan gula pasir supaya agarnya tidak menggumpal. Lalu kita masak di atas api sedang sampai mendidih. Ini pudingnya sudah mendidih, kita bisa kecilkan apinya dulu. Nah, lalu kita akan memasukkan kuning telurnya. Nah, kita akan pancing dulu. Kita masukkan kuning telur. Rebusan agar-agarnya kita masukkan ke dalam kuning telur. Ini ambil 1 sendok sayur. Nah, ini lalu kita aduk. Lalu kita masukkan ke dalam rebusan pudingnya sambil diaduk dengan cepat. Nah, ini tujuannya supaya kuning telurnya itu tidak berserabut atau menggumpal ketika ketemu dengan rebusan pudingnya. Nah, lalu kita masukkan menteganya. Ini menteganya tadi dilelehkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke dalam rebusan pudingnya. Nah, ini kita panaskan lagi. Nah, ini kita masak sampai mendidih sambil diaduk. Nah, ini kalau sudah mendidih kita bisa matikan apinya. Lalu kita masukkan pasta vanilanya, setengah sendok teh. Aduk rata. Nah, lalu kita tuang di atas puding lumutnya. Nah, ini kita panas-panas langsung tuang supaya si puding menteganya itu menempel dengan sempurna di atas puding lumutnya. Tinggal kita bekukan di suhu ruang dulu, baru kita masukkan ke dalam kulkas. Ini pudingnya sudah beku, tinggal kita keluarkan ke atas piring. Cantik banget. Nah, kita coba potong ya. Tara, puding lumut menteganya sudah jadi, tinggal disantap bersama keluarga tercinta. Gimana, mudah bukan? Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah ya. Semoga resepnya bermanfaat buat keluarga Sase Lovers di rumah. Yang suka video ini jangan lupa untuk tekan tombol like. Terus kalau ada saran kritik boleh banget tulis di kolom komentar. Dan share video ini ke sosial media kalian semua. Dan yang paling penting jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Tetap semangat memasak untuk keluarga tercinta. Sampai ketemu di Masak Bareng Corin berikutnya. Bye-bye.